Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa. Semoga Bapak Ibu, sahabat-sahabat renungan dan doa berada dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Tuhan, kembali kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam baik dalam hati kami. Roh Kudus memampukan kami untuk memahaminya dan memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami dan berfirman-lah. Kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini dari kitab Injil Lukas 5 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-32. Saya akan bacakan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini, jangan selalu berprasangka buruk. Jangan selalu menilai orang buruk atau jelek atau jahat dan seterusnya, kalimat-kalimat yang negatif. Karena bisa saja prasangka itu menjadi salah. Berdasarkan teks bacaan ini, kita diingatkan oleh sebuah pepatah lama. Semut di seberang laut tampak, sedangkan gajah di kelopak mata tidak tampak. Pepatah ini memberi pesan bahwa seringkali kita terlalu gampang mempersalahkan orang di sekitar kita. Sementara kita sendiri justru melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, yaitu prasangka buruk itu sendiri. Kita bisa bayangkan jika orang berkumpul, entah apa yang diceritakan, kita tidak tahu. Tapi kita sudah berprasangka buruk bahwa dia atau mereka sedang merancangkan kejahatan. Kita tidak tahu. Mungkin saja mereka sedang bercakap-cakap di sekitar firman Tuhan, atau mendoakan orang lain, atau juga mendoakan dirimu sendiri agar Tuhan memberkati atau menolong. Tetapi namanya prasangka buruk cenderung menuding orang lain jahat atau salah. Pembacaan kita, perjumpaan Lewi dengan Yesus, seorang pemungut cukai yang sedang melaksanakan tugasnya. Yesus memanggil, "Ikutlah aku," dan ia segera meninggalkan pekerjaannya, mengikut Yesus, berkeliling. Dan tidak sekedar itu saja, ia malah mengajak Yesus untuk makan di rumahnya. Tidak hanya dia,
Dia mengundang pemungut-pemungut cukai yang lain. Dan murid-muridnya menikmati. Tapi ternyata di sana ada juga ahli Taurat dan orang Farisi yang selalu menganggap diri mereka benar sehingga tidak memerlukan lagi pertolongan orang lain, apalagi ajaran-ajaran lain. Mereka bersungut-sungut. Sungut-sungut itu marah sambil berkata-kata, "Mengapa kalian dan gurumu makan dan minum dengan pemungut cukai, dengan orang-orang berdosa? Mengapa?" Sepertinya mereka tidak senang ketika Yesus duduk makan dengan para pemungut cukai yang dipandang oleh ahli Taurat dan orang Farisi sebagai orang yang berdosa, di mana pemungut cukai adalah penagih pajak. Penagih pajak untuk pemerintah, yaitu Kekaisaran Romawi. Dan juga kadangkala mereka menagih lebih dari yang seharusnya untuk keuntungan mereka. Karena itu orang Farisi, ahli Taurat, sangat membenci pemungut cukai. Di antaranya Lewi. Tetapi apa yang dijawab Yesus dalam teks ini, bahwa orang sehat itu tidak membutuhkan tabib. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Kita tidak mengenal dan mengetahui suasana hati orang-orang berdosa. Tapi Yesus mengenal dan tahu suasana hati orang-orang berdosa. Mereka juga ingin lepas dari kungkungan dosa, dari belenggu dosa. Sehingga ketika ajakan dari juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, serta merta Lewi itu seorang pemungut cukai, meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus dan bersuka cita dengan perjamuan makan yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Lewi, seorang pemungut cukai. Ia tahu ia tidak pantas di hadapan Tuhan. Namun Tuhan melihat bahwa Lewi membutuhkan dia. Hal inilah yang tergambar dalam ayat 31. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Hal ini juga hendak menggambarkan bahwa bukan orang yang merasa dirinya benar yang memerlukan Tuhan, tetapi orang berdosa. Karena itu, saudara-saudara dan sahabat-sahabat, mari kita sadar bahwa ketika kita merasa diri benar di hadapan Tuhan, kadang justru itulah yang menghalangi kita dekat kepada Tuhan untuk menancapkan lutut kita, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, mereka yang merasa berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan, mereka akan menancapkan lutut mereka, bersujud di hadapan Tuhan dan tak berani menengadahkan wajah mereka ke atas. Mereka datang menghadap Tuhan dengan hati yang hancur itu. Lewi mengisahkan dan ajakan serta memberi pesan kepada kita bahwa orang yang berdosa pun rindu sekali diajak, rindu sekali dipanggil Tuhan. Kita ini yang dipakai Tuhan, bawalah mereka kepada Tuhan. Jangan menghakimi lagi mereka, jangan menghukum lagi mereka. Sementara kita tidak sadar atau pura-pura tidak tahu bahwa kita mungkin saja punya kejahatan-kejahatan yang tidak tampak. Hanya Tuhan yang tahu. Bersukacitalah ketika ada orang berdosa bertobat. Sekali lagi,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan bacaan ini, kita diminta untuk berhenti, stop, berprasangka buruk terhadap orang lain. Melihat orang duduk, melihat orang berbuat ini, melihat orang berdua-duaan, pikiran-pikiran negatif itu muncul dalam diri kita. Ada sebuah nasihat yang menarik, bahwa orang-orang yang selalu mencurigai orang lain, justru dia yang patut dicurigai. Karena itu saya mengajak sahabat-sahabat dan warga jemaat Telobatua atau jemaat-jemaat di mana saya pernah bertugas untuk tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan untuk dapat melihat perkara-perkara yang terjadi dengan akal sehat. Bukan dengan prasangka-prasangka buruk. Berdoalah supaya jemaat dan sahabat-sahabat itu selalu berada dalam keadaan yang baik dan memikirkan hal-hal yang benar yang Tuhan kehendaki. Dan mungkin juga kita akan berdoa agar mereka juga berdoa, agar semua orang berdoa bersama-sama, saling mendoakan. Nah, peran sebagai anak-anak Tuhan, doakanlah mereka yang terbelenggu agar lepas dari belenggu dosa, sehingga boleh merasakan hadirat Tuhan dan damai sejahtera itu hadir dalam hidup mereka. Tuhan akan menolong kita sehingga membuang prasangka buruk itu terhadap orang-orang yang mau bertobat. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang oleh firman-Mu terus mengingatkan kami untuk bersuka cita dengan mereka yang bertobat. Bukan berprasangka buruk kepada mereka yang berdosa, yang ingin sekali bertobat. Hamba-Mu ini memohon berkat bagi sahabat dan seluruh jemaat yang mengikuti renungan dan doa ini. Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kegiatan-kegiatan mereka, dalam pendidikan mereka. Sehingga mereka terus ditambahkan berkat, ditambahkan hikmat, dan ditambahkan pengetahuan. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan sungguh menyayangi kami, juga menguatkan dan memampukan saudara-saudara kami melewati pergumulan-pergumulan hidup, termasuk duka cita, baik yang dialami oleh saudara kami, mamanya Kirana, atas meninggalnya saudaranya di kampung. Juga bapaknya Dini, karena omnya Bapak Dini, Tuhan panggil dan dinasa telah dibawa ke Toraja Utara di Pamibak. Juga kami menopang mereka yang bergumul karena orang-orang yang mereka kasihi berada dalam kelemahan tubuh. Di antara mereka yang masih lemah seperti Bapak Samuel Effendi yang kembali dibawa ke rumah sakit karena kondisinya melemah, dan tetap menopang dalam doa saudara kami Ibu Maria Mada, agar Tuhan tetap berkuasa atasnya dan menolong untuk pemulihan. Juga orang tua dari Ibu Periani yang lemah di Toraja. Mohon pertolongan Tuhan dan pemulihan Tuhan baginya. Dan terus kami berdoa Tuhan untuk Bapak Peter Bato bersama Ibu yang pergi ke Penang untuk mengontrol kesehatan. Tuhan lindungi mereka di sana dan menolong agar semuanya baik-baik saja. Dan mereka boleh kembali dengan selamat dan sukacita karena Tuhan menemani, menjaga, dan memberkati. Engkau memberkati jemaat dalam aktivitas sepanjang hari ini, juga aktivitas majelis dalam mempersiapkan rancangan program dan anggaran untuk ditetapkan, sehingga
untuk tahun ini semuanya boleh dipersiapkan dengan baik dan rapi. Hamba-Mu ini berdoa untuk seluruh jemaat dan sahabat agar Roh Allah berkuasa atas kami semua, sehingga kami ini memiliki hati yang damai dan terus saling mengasihi. Tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan Tuhan. Terus perlengkapi anak-anak-Mu yang tekun berdoa, mendoakan keluarganya, mendoakan tetangganya, sahabat-sahabatnya. Dan hamba-Mu memohon ampun atas segala dosa kami, sehingga tidak menjadi penghalang berkat bagi kami dari apa yang telah Tuhan sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap semangat, beraktivitaslah. Tuhan Yesus menyertai dan sayang kita semua.